Pemirsa, Anda masih bersama saya, Primus Dorimulu, dalam acara CEO Talks. Pak Herwin, persaingan perbankan cukup sengit. Karena apa? Bukan hanya pemain domestik yang besar yang bersaing, tapi juga bank-bank asing. Kita lihat bank terbesar dari Malaysia beroperasi di sini. Bank-bank terbesar di Singapura beroperasi. Bahkan bank terbesar di dunia kan dari RRT beroperasi juga di sini. Bagaimana Pak Erwin melihat? Saya kira seluruh jajaran Bank Panin harus berbangga diri. Karena Bank Panin ini adalah satu-satunya bank di kalangan 10 besar bank atau di systemic bank yang pemegang sahamnya masih tetap dimiliki oleh pemegang saham sejak sebelum krisis. Dan Bank Panin tidak termasuk bank yang harus menerima rekap dari pemerintah. Itu nomor satu. Kenyataan bahwa kita harus beroperasi dengan kompetisi yang sangat ketat ini adalah fenomena yang saya kira harus kita hadapi, dan ini menjadi suatu tantangan tersendiri buat industri perbankan. Dan kita hanya akan mampu untuk tetap berkembang apabila kita bisa beroperasi benar-benar secara efisien, tapi juga memberikan hasil dan tumbuh secara baik pula. Dengan situasi yang seperti Bapak mungkin juga pahami di Indonesia saat ini, saya yakin meskipun pertumbuhan ekonomi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, tapi opportunity itu tetap masih ada. Jadi bagaimana kita bisa menghimpun dana murah sebanyak mungkin, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan produk-produk perbankan yang diinginkan masyarakat, bagaimana kita juga selalu memperbaiki layanan yang berbasiskan teknologi informasi. Ini yang akan menjadi prioritas dari manajemen dan jajaran Bank Panin ke depan untuk tetap bisa survive dan lebih maju lagi ke depan. Nah, kita lihat bahwa OJK sedang menyusun itu bagaimana arsitektur perbankan menyempurnakan dilakukan oleh Bank Indonesia. Karena ada bank universal, artinya selain bank dia juga punya sekuritas, dia punya asuransi untuk one stop service ya. Kemudian ada bank nasional, kemudian bank khusus yang khusus menangani bidang tertentu. Nah, bagaimana Panin? Panin akan fokus dan tetap bergerak di sektor komersial dan retail banking. Ini yang jadi patokan kami dan kita canangkan ke depan. Kita akan fokus ke sana. Dan dengan network kita yang cukup luas di tanah air ini, kita cukup optimis kita akan tetap bisa survive dan berkembang dan melayani masyarakat dengan cukup baik, tapi dengan tetap mengandalkan sistem pengendalian risiko yang sangat kuat, sehingga tetap menyeimbangkan faktor pertumbuhan dan prudensial. Kalau tadi untuk DPK sudah digambarkan bahwa terbesar itu justru dana murah ya, tabungan. Nah, bagaimana kredit? Kemana sektor mana saja yang paling banyak ya? Apakah properti? Apakah masuk juga ke infrastruktur sekarang, ke maritim, kemudian industri manufaktur dan sebagainya? Yang terbesar di kredit adalah sektor komersial, Pak Primus. Dan kita tidak fokus ke satu bidang usaha. Kita merata dalam bidang-bidang usaha yang ada. Dan tentu saja kita sangat berhati-hati. Kita tidak akan masuk ke bidang usaha yang kita belum betul-betul menguasai. Kita ingin belajar untuk masuk di sektor maritim dan infrastruktur, tapi tentu saja ini secara perlahan. Dan tentu saja kalau ada kesempatan kita harus bekerja sama dengan bank lain. Saya kira infrastruktur kita semua tahu bahwa investasinya adalah jangka panjang dan harus dengan perhitungan yang khusus. Kita tidak akan mampu untuk sendirian membiayai proyek-proyek infrastruktur. Ya, kemudian kredit konsumsi gimana? Kredit mobil, perumahan? Ya, kita punya sektor KPR, retail banking, loan kita ada, dan ini tetap akan kita kembangkan ke depan, mulai dari mortgage, mulai
atau KPR, kredit pemilikan kendaraan yang sekarang masih kita lakukan juga di bank ini, kemudian kredit card, kartu kredit, dan sektor-sektor lain yang ada berkaitan dengan kegiatan retail banking seperti wealth management yang sekarang saya kira merupakan kesempatan yang baik bagi perbankan untuk meningkatkan pendapatan yang non bunga, artinya fee-based income kita. Ya, Pak Herwit, Anda sudah 6 bulan menjadi CEO dari PT Panin, Bank Panin Tbk. Nah, mau dibawa kemana Bank Panin ini? Pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama saya Primus Dorimulu dalam acara CEO Talks. Pak Herwit, ke depan mau dibawa kemana Bank Panin, Pak? Bank Panin ke depan ini. Tagline kita adalah Bank Panin adalah selalu untuk Anda, selalu untuk masyarakat luas. Jadi kita akan selalu terus-menerus mencoba mengerti kebutuhan masyarakat dan kita akan mencoba yang sebaik mungkin melayani kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dan saya kira sebagai regulated industry, Pak Primus, bank tidak hanya dimiliki oleh pemegang saham, namun juga dimiliki oleh masyarakat secara luas. Di samping itu tentu ada concern regulator terhadap perkembangan perbankan itu sendiri dan juga para karyawan di Panin Bank. Kepentingan mereka tentu saja akan menjadi perhatian bagi manajemen dan semuanya akan coba kita penuhi dengan sebaik-baiknya. Dan bank ini harus tetap tumbuh secara sehat dan tetap bisa survive di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Ya. Baru 6 bulan memimpin bank ini, langsung menjadi direktur utama, jadi CEO. Nah, kalau lihat rentang pengalamannya Pak Herwit, ini kan mulai fresh graduate langsung sebagai abdi negara, sebagai government employee, pegawai negeri. Kemudian juga pernah ke luar negeri ya, kerja di Bank Dunia. Balik kembali Indonesia, masuk swasta. Nah, banyak orang bertanya, kok Pak Herwit seorang dulu regulator, Bapak PAM, ketua Bapak PAM waktu itu yang pada zamannya yang sangat presisius, sangat ditakut, kemudian masuk swasta. Nah, sekarang masuk ke sini, itu values yang dibawa oleh Pak Herwit dan values yang ada di sini, Bank Panin itu di mana ketemunya? Pak Primus, prinsipnya sederhana saja. Saya kira siapapun kita dan dimanapun kita harus berusaha yang terbaik yang kita bisa. Dan prinsip ini yang selalu saya bawa dimanapun saya bekerja. Dan untuk bisa memberikan yang terbaik, tentu saja kita juga harus mengerti apa yang dibutuhkan di lingkungan kita dan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan di mana kita berada. Dan hanya bagaimana kemudian kita secara konsisten membawa hal ini ke depan. Nah, apa values yang ada di perusahaan ini, di Bank Panin ini yang membuat dia eksis, yang dilihat oleh Pak Herwit? Nilai-nilai apa yang ditanamkan di sini? Bank ini adalah seperti saya sampaikan sebelumnya, satu-satunya bank lokal yang sampai sekarang setelah krisis masih dimiliki oleh pemegang mayoritas yang sama. Dua, tetap survive di tengah badai krisis yang berkali-kali. Dan ketiga, bank ini adalah satu bank yang sangat konservatif kalau kita lihat. Apa beda konservatif dan prudensial? Bank harus prudent, dengan konservatif itu di mana kesamaannya? Tidak berbeda terlalu banyak. Intinya industri jasa keuangan saya kira tidak boleh hanya mengandalkan pertumbuhan saja. Tapi bagaimana industri jasa keuangan terutama perbankan ini bisa tumbuh tetapi dalam batas-batas kaidah pengelolaan yang sehat sebagaimana kita menjaga amanah untuk menjaga kepercayaan para nasabah ini dengan baik. Apa yang diberikan nasabah di perusahaan ini untuk dikelola, dana-dana mereka harus terjaga dengan baik. Kita harus tepat waktu memberikan apa yang kita janjikan.
dan bagaimana kita lebih bisa mengembangkan lagi ke sektor-sektor yang lain. Ini yang saya kira prinsip dasar suatu industri jasa keuangan terutama perbankan yang harus dipegang teguh oleh siapapun juga. Oke. Kemudian nilai pribadi yang selalu dibawa oleh Anda sendiri di perusahaan, karena ini pengalaman yang Anda lewati itu unik juga. Lawan dari pemerintah sampai puncak di swasta juga, tapi menikmati saja. Ini apa nilai yang saya berusaha, saya kira hidup apa adanya, dan tidak muluk-muluk. Kita nikmati apa yang kita peroleh, dan sekali lagi kita upayakan yang terbaik yang kita bisa dimanapun kita berada, Pak Primus. Saya selalu mensyukuri semua kesempatan yang saya peroleh, baik pada saat saya masih di sektor pemerintahan maupun kemudian setelah saya selesai pengabdian saya di pemerintah, masih dapat kepercayaan di sektor swasta. Dan saya kira kepercayaan ini adalah modal seorang profesional untuk ke depan bagi semua insan. Ya. Nah, yang menarik itu dulu Anda dalam posisi sebagai regulator, sekarang begitu CEO Bank pindah posisinya. Nah, berhadapan dengan rekan-rekan, barangkali bekas anak buahnya gimana? Ada kagum nggak Pak kalau ke OJK? Tidak, saya tetap menghormati mereka karena mereka mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang. Dan satu hal yang saya kira patut kita syukuri bahwa pengawas jasa keuangan di Indonesia cukup istilahnya terbuka dengan industri. Saya kira hemat saya otoritas tanpa industri yang berkembang dan bekerja cukup baik juga tidak ada artinya. Dan komunikasi yang terbuka antara keduanya saya kira sangat perlu. Dan saya pada kesempatan ini kalau dimungkinkan juga sangat mengapresiasi perkembangan terakhir dari pengelolaan otoritas pengawas jasa keuangan yang begitu mencoba seterbuka mungkin dengan industri dan selalu memberikan kesempatan untuk berkomunikasi. Ini saya kira era yang cukup baik ke depannya, di mana pihak regulator dan pihak industri bersama-sama mengembangkan industri ini ke depan. Terakhir, begitu sekali waktu meninggalkan bank ini, apa yang kepingin Anda lihat dari bank ini? Saya tinggalkan bank pada posisi seperti ini. Saya ingin bank ini berkembang cukup baik, memanfaatkan semua komponennya yang ada jauh lebih baik lagi dari yang ada yang sekarang, dan semua pihak merasa bangga menjadi bagian dari Pening Bank. Pemirsa, kita sudah mengikuti perbincangan dengan Pak Herwi Dayat, CEO PT Bank Panin Tbk. Satu kata, bahwa yang dia jaga adalah kepercayaan, trust. Jadi pekerjaan amanah diterima adalah buah dari trust yang diupayakan. Ketika meninggalkan Bank Panin, dia kepingin melihat Bank Panin menjadi bank kebanggaan dari semua orang terlibat, nasabah maupun masyarakat luas, termasuk karyawan yang bekerja di sini. Nah, dan seperti tagline-nya, Bank Panin selalu untuk Anda. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara CEO Talks berikutnya. Terima kasih Pak Thomas.